pertanyaan masuk, Pak Martin, mungkin saya ngajukan pertanyaan dulu ya, Pak. Boleh, silakan. Jadi gini, Pak, menurut Pak Martin, 3 dimensi yang tadi Pak Martin sudah ceritakan kan terjadi atau dilakukan dulu sebelum pandemi ya. Dalam masa pandemi seperti ini, bagaimana sih perubahan, tantangan, atau bahkan potensi ketiganya gitu? Oke, terima kasih. Tadi kan memang pertanyaan Kartika cukup menarik ya, karena memang tadi saya tutup dengan ketika sebagai seorang desainer harusnya kita makin kreatif gitu ya, ketimbang kita menyerah. Dan sekali lagi, saya kok jadi sangat percaya bahwa sebenarnya desain sebagai strategi pendorong inovasi sosial itu jadi sangat perlu sekarang gitu. Karena ya di pandemik gitu ya, gitu kita sangat memerlukan di ruangan ini misalnya gitu kita bisa berdiskusi sebenarnya nanti nih new normal kita mesti seperti apa. Dan ketika kita misalnya mencoba mendefinisikan new normal, bukankah itu tugas kita semua nih sebagai seorang desainer gitu ya. Sebagai seorang desainer interior, ruang yang baru itu seperti apa gitu ya. Desainer produk banyak sekali bisa dilakukan oleh desainer produk gitu ya. Desain komunikasi visual. Jadi apa nanti yang mesti kita pikirkan ketika kemudian kita misalnya dari segi pendidikan misalnya gitu, apa yang mesti kita lakukan dengan misalnya pendidikan sinematografi atau animasi dan seterusnya gitu. Jadi banyak sekali yang bisa kita reinvensi sebenarnya. Tantangannya ada nggak? Ada. Tapi mungkin ada salah satu contoh, yaitu sudah pernah saya bawakan di webinar pertama di SDIS. Tadi kan ada sempat salah satu contohnya adalah dalam dimensi yang pertama, yaitu inovasi desain berbasis manusia itu ada inisiatif pengembangan kreativitas warga kampung Pondok Pucung gitu ya. Nah, terakhir festival kreatif itu diadakan tahun 2020 di bulan Juni atau Juli, saya lupa, Juni atau Juli gitu. Artinya sudah pandemik ya, Juni atau Juli gitu. Nah, itu bisa terjadi karena kemudian kita menggabungkan gitu ya, menggabungkan festival ini di dua ranah digital dan ranah fisikal gitu. Jadi tadinya mau full digital gitu ya, benar-benar kita mau full digital, tapi karena memang keinginan dari warga itu tetap ingin fisikal, maka kita lakukan fisikal tapi tentu dengan protokol kesehatan yang baik. Gitu. Tapi justru sebenarnya yang berkembang, yang baru itu adalah si ranah digital itu, Kartika gitu. Dimana kemudian festival kreatif ini juga dilaksanakan di dalam satu ranah digital dan warganya cukup engage nggak? Cukup gitu. Bukan yang nggak mau gitu. Mereka cukup engage. Dan bahkan yang lebih menarik karena kemudian ranah digital gitu ya, yang ikut bukan cuma dari warga kampung itu, justru malah ikut dari mana-mana tuh gitu. Lebih luas ya. Lebih luas cakupannya. Jadi itu misalnya contoh gitu, contoh sederhana sekali. Jadi nah ini juga menarik mungkin ya karena Kartika sempat menyebut, tapi nanti ya mungkin di sesi setelah ini kita juga lagi mau mengumpulkan ide-ide para desainer gitu ya. Kita akan punya, kita selain tadi jurnal JSD yang akan terbit gitu ya di bulan April, tapi di bulan Mei kita juga akan menyelenggarakan seminar nasional desain sosial. Nah, di Seminar Nasional Desain Sosial ini kita akan mengumpulkan ide-ide tentang yang tadi Kapita bilang. Sebenarnya desainer itu mandek atau enggak sih di masa pandemik gitu ya. Nggak bisa kerja, nggak bisa melakukan sesuatu gitu. Atau malah justru tadi gitu, karena mampu merelevansikan posisinya di dalam satu situasi pandemik yang sedang terjadi, dan itu adalah satu situasi sosial gitu ya. Maka harusnya dia malah fruitful, berbuah dengan sangat luar biasa gitu. Harusnya sih demikian. Nah kita nggak tahu nih gitu, kita nggak tahu. Dan ini nggak tahu juga. Di sini juga banyak teman-teman desainer, saya nggak tahu apakah mandek semuanya berhenti gitu atau enggak gitu. Gitu. Saya tentu tidak bicara dalam konteks yang sangat sederhana. Oh ya pekerjaan sebagai desainer bukan, tapi yang tadi gitu, pekerjaan desainer sosial yang kemudian juga berdampak bagi masyarakat. Gitu Kartika kira-kira. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Saya boleh bertanya? Boleh, silahkan Pak Ernest. Silakan Pak Ernest. Halo Pak Martin. Halo Pak Ernest. Halo Pak. Baik Pak Ernest. Terkait seni desain partisipatori atau kata partisipatori. Ini kan satu model yang boleh dikatakan berangkat dari kedekatan kita dengan masyarakat begitu ya. Nah, di situasi pandemi ini tentu itu banyak kendala sekali gitu ya.
Nah, memang akhirnya ini jadi tantangan baru untuk para researcher tentunya ya, khususnya ya dalam segi pendekatan partisipatori ini. Dulu kita seringkali menggunakan paradigma seperti etnografi gitu, guyup dengan warga dan sebagainya. Sedangkan di situasi pandemi ini kita banyak tantangan kefasihan teknologi dan sebagainya. Pak Martin ada semacam model nggak sih maksudnya atau ide-ide terkait pendekatan riset di situasi pandemi ini? Mungkin pertanyaan saya itu. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Ernest. Ini pertanyaan yang menantang kita semua sebenarnya gitu. Betul Pak. Ketika kita mengatakan bahwa dia desain partisipatoris gitu ya, maka kita akan kemudian bagaimana kita, apalagi kalau dia lekat dengan pendekatan etnografi, bagaimana metode etnografi, bagaimana kita bisa melakukan dalam situasi pandemi. Nah, Pak Ernest izinkan saya untuk menjawab begini. Ini menarik sekali karena yang saya tidak mengatakan kita mensyukuri, tapi bahwa dalam situasi pandemik ini kita sudah punya teknologi sampai di titik ini, Pak. Itu mungkin satu clue dari apa yang mungkin bisa kita lakukan. Saya tidak terbayang kalau kita pandemik, lalu katakanlah 10 tahun yang lalu saja gitu ya, atau 15 tahun yang lalu. Nah itu mungkin akan jauh lebih susah untuk kemudian kita mau melakukan satu tindakan partisipatif dalam satu kelompok masyarakat tertentu. Tapi memang ada keterbatasan dalam situasi ini. Hanya saja menarik bahwa kemudian kalau kita bicara dari kata pendekatan desain partisipatori sendiri, waktu dia pertama kali berkembang, participatory design sebenarnya, participatory design, dia sebenarnya muncul di ranah yang sifatnya justru bukan desain untuk saya tuh jadi lupa. Game design. Nanti kalau ketemu kata yang lebih tepat gitu. Artinya begini, desain partisipatori itu yang pertama kali itu adalah basisnya ketika atau software design gitu ya. Jadi kalau desain software atau seorang desainer software atau desainer game membuat satu desain program baru, dia akan mencobakan gitu pada orang. Nah, kalau kita bicara ya dalam konteks sejarah participatory design, dan memang nggak ketemu kan tuh ya Pak gitu ya dengan orang-orang itu gitu ya. Jadi mereka kirimin programnya beta itu biasanya gitu kan ya, terus kemudian balik ke mereka. Nah jadi sebenarnya dari awal memang sudah ada di dalam model partisipatori itu sebenarnya justru lucu, munculnya itu bukan one on one gitu, tapi justru memang munculnya dalam konteks yang tidak langsung sebenarnya. Yang dipentingkan adalah sebenarnya respon atau feedback dari si calon pengguna. Gitu. Tapi melangkah lebih jauh lagi kalau kita bicara etnografi, kebetulan sekali gitu karena kami juga mengalami masalah yang sama, jadi mau nggak mau kita mesti mencari rujukan lagi nih Pak Ernest, dan mendapatkan beberapa rujukan bahwa sebenarnya penelitian kualitatif dan metode etnografi online ternyata cukup banyak juga, sudah cukup banyak dibahas gitu dari tahun sebelum pandemi Pak gitu. Nanti saya bisa kirimkan beberapa buku yang mungkin Pak Ernest bisa lihat. Dan juga kritik terhadap etnografi konvensional. Jadi tahun 1991 itu ada satu artikel dari Appadurai yang membicarakan mengenai bahwa sebenarnya etnografi itu dia ubah jadi ethnoscapes gitu. Kenapa ethnoscapes? Karena sebenarnya terjadi satu deteritorialisasi gitu. Kita ini tahun 91 nih Pak, kalau sekarang relevan banget. Kita ini kan sebenarnya jadi masyarakat dunia gitu ya, gitu kan, kita sekarang jadi masyarakat dunia, gampang sekali kita berpindah-pindah gitu sebenarnya. Hari ini saya bisa ngechat dengan teman saya, apalagi sekarang nih di Amerika misalnya gitu kan, nggak jadi masalah juga gitu. Jadi lebur gitu, batas-batas itu lebur. Nah ketika batas-batas itu lebur, apakah kemudian etnografi jadi berhenti gitu? Menurut saya Appadurai tidak gitu. Dan salah satu caranya adalah dengan dia memberikan contoh soal imagine community. Yang dimaksud dengan imagine community, sesungguh-sungguhnya gitu ya, relasi antara manusia itu dibayangkan dalam satu abstraksi konseptual gitu. Contohnya adalah kita semua di sini bangsa Indonesia gitu. Tapi kan bangsa Indonesia itu sebenarnya nggak ada ya Pak gitu. Jadi Indonesia itu kan nggak ada gitu. Jadi
dia adalah gabungan dari berbagai macam hal gitu yang lebih real gitu, terhadap Pak Ernest, terhadap Kartika, terhadap semua teman di sini, terhadap saya sendiri gitu ya. Saya misalnya dari Jakarta gitu ya, dan seterusnya. Nah, sukunya adalah Jawa dan campuran Jawa dan Manado gitu. Tapi kita semua berkumpul dalam satu payung abstrak yang disebut dengan Indonesia gitu. Imagine community gitu kan. Nah, berkaitan dengan yang tadi Pak Ernest bilang, jadi sebenarnya harusnya ketika kita saat ini gitu ya, dalam situasi pandemi kita terpisah, seorang peneliti etnografer dan kemudian dia mau membangkitkan satu partisipasi dari masyarakat, harus memang mencari cara tadi gitu Pak, bagaimana imagine community ini tetap terjadi dalam situasi itu. Dan itu mungkin gitu. Itu mungkin tanpa Pak Ernest perlu hadir gitu. Di sana itu mungkin gitu. Caranya dengan bagaimana? Membangun narasi terus-menerus, di dalam komunitas yang Bapak lagi ingin bangun gitu ya Pak, imajinasinya gitu. Mau itu, dan ini menarik, via medsos misalnya gitu ya, paling sederhana gitu. Sehingga akhirnya itu menjadi satu kenyataan baru di sebelah sana Pak gitu, tanpa Bapak perlu ada gitu. Ya itu sudah terjadi juga di kita gitu ya. Kan kita kan juga sekarang juga kenyataannya dibangun oleh media sosial juga gitu ya. Nah, jadi saya sih melihat bahwa kita bisa tidak berhenti Pak, bisa tidak berhenti. Tapi tentu ada kesulitan apakah akses teknologi informasi dan komunikasi itu dimiliki oleh warga gitu. Nah, itu harus disesuaikan Pak. Ya, itu Nah, yang paling ya. Itu mungkin betul ya. Nah, itu misalnya di dalam konteks waktu itu Pucung, misalnya kita tuh dari mulai Zoom turun, kalau Teams udah itu terlalu elitis menurut saya gitu ya. Teams itu udah nggak tergapai gitu ya kalau untuk warga. Turun ke bawah Zoom nggak bisa juga, turun ke bawah lagi, lain nggak bisa, sampai akhirnya WhatsApp Pak. Dan WhatsApp yang kita gunakan, WhatsApp pun ternyata tidak bisa video call. Kenapa tidak bisa video call? Karena pulsa apa namanya resolusi kamera dan sebagainya gitu. Dan datanya Pak, maksudnya itu makan data gitu. Jadi warga memilih untuk di chat. Tapi syaratnya mereka mengirimkan gambar tuh Pak. Gitu. Jadi kita lagi persiapan nih, ini persiapannya, kirim di situ gambarnya, fotonya mereka lagi kemana dan segala macam. Ya akhirnya gitu, penelitian berjalan terus, tapi ya harus dengan apa yang dimiliki oleh masyarakat di sana gitu Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak Martin. Terima kasih Pak. Iya, tantangannya adalah yang tadi relasi ya. Jadi interkoneksi antar. Jadi yang saya temukan gini juga Pak. Jadi ketika situasi pandemi, partisipator yang tadinya hanya desainer atau seniman kepada masyarakat, ya masyarakat yang dituju gitu ya. Ternyata partisipasi ini lebih luas ya, global partisipasi begitu. Jadi banyak apa istilahnya orang-orang yang ikutan gitu. Jadi kalau kita sebar di sosial media itu semua entah dari mana itu berpartisipasi, walaupun itu sebelumnya di sebelum pandemi itu neglected gitu atau itu dia gitu. Ya mungkin Pak, itu yang ya. Saya setuju sekali Pak Ernest. Saya sampai lupa tuh itu salah satu potensi terbesar Pak di dalam situasi sekarang. Jadi begini. Tapi juga jadi satu persoalan etis baru ya Pak, persoalan etis baru gitu. Karena sekarang jadi banyak orang yang ikutan gitu ya. Jadi etikanya jadi beda gitu. Tapi Pak Ernest, saya mau menyampaikan juga gitu kepada teman-teman yang luar biasa di dalam potensi pandemik adalah tadi Pak, keluasan orang yang bisa berpartisipasi jadi sangat besar. Jadi misalnya begini, katakanlah saya tahu misalnya Pak Ernest sedang melakukan satu kegiatan di Semarang ya Pak, kampung di Semarang. Dulu Pak, mungkin Bapak sulit nih untuk mengundang wali kota atau wali kota Semarang atau gubernur. Tapi dalam situasi pandemik nih, itu malah justru mungkin Pak. Karena kenapa? Selama waktu slotnya cukup di Zoom ini gitu ya, dia bisa datang, dia bisa muncul, dia akan berikan waktunya Pak. Yang tadinya kan mesti protokoler lah, datang, persiapan dulu berapa jam dan seterusnya gitu. Itu hilang semua sekarang Pak. Batas itu nggak ada sekarang. Gampang sekali. Saya waktu partisipatori di Pucung itu di dalam konteks yang lain itu lagi merancang APD, itu bisa dapat narasumber dari ID Pak gitu. Nggak kebayang gitu ya kalau dalam situasi biasa kita ketok-ketok pintu ID juga nggak ada yang bukain pintu kali gini ya. Kalau dalam situasi fisikal datang kasih surat segala macam nggak ada yang denger juga gitu kan.
Tapi sekarang jadi terbuka luas tuh Pak Ernest. Jadi ini kesempatan sebenarnya gitu. Kesempatan tapi juga sekaligus itu ya tantangan gitu, challenge. Terima kasih Pak Ernest. Terima kasih Pak Martin. Ya, mungkin ada yang mau bertanya lagi dari Bapak atau Ibu peserta. Selamat siang Pak Martin. Halo Pak Andi. Halo Pak Andi, apa kabar Pak? Baik Pak. Terima kasih Pak. Menarik, saya pengen sedikit menyambung apa yang menjadi concern Pak Ernest tadi. Jadi benar bahwa di dalam suasana atau situasi harus berjauhan gitu ya, social distancing semacam ini memang menjadi problem. Tapi justru saya melihat bahwa participatory design atau co-design karena memang berangkat dari semangat untuk menggeser power gitu ya, dari desainer ke people gitu ya, ke pengguna, ke masyarakat, itu justru yang biasa dilakukan atau strateginya adalah justru mempercayakan bagaimana metode kolaborasinya ini kembali ke masyarakat gitu loh. Jadi masyarakat punya seringkali kita desainer meremehkan gitu ya, bahwa mereka tidak punya cara untuk memecahkan solusi keseharian pada komunitas gitu ya. Masyarakat punya sejarah berproses untuk menyelesaikan problem-problem mereka sendiri jauh sebelum ada desainer yang bicara tentang inovasi sosial. Nah, ini terbukti. Jadi memang ketika kita juga justru memberi peluang kepada mereka untuk memimpin proses desain gitu ya, mereka bisa kok mencari cara gitu ya, menemukan metode yang pas gitu ya. Tadi sudah Bapak bilang di lingkungan Bapak di Pondok Pucung, ketika Zoom nggak bisa, turun ke WhatsApp call, itu pun nggak bisa karena masalah data, turun lagi dan akhirnya terbentuk pola-pola atau metode yang tepat. Saya juga punya pengalaman di RT di sekitar saya tentang di awal-awal dulu ya, tentang disinfektan lingkungan gitu ya. Bagaimana cara berkoordinasi, berkomunikasi di awal itu juga akhirnya kita bisa menemukan yang pas gitu ya. Dan strategi ini bisa kita lakukan ketika kita ingin melakukan riset-riset partisipator ya, atau kolaboratif di masa pandemi semacam ini. Itu saya pikir yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin sedikit mengomentari apa yang Pak Martin tadi sebutkan di dimensi yang pertama, bahwa tentang manusia Pak ya. Ada satu peran desain yang sebetulnya juga bisa lebih dioptimalkan, yaitu peran advokasi. Jadi desain punya peluang untuk bagaimana mengangkat gitu ya, dan membela ya kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan. Tadi Bapak sebenarnya sudah memberikan arah yang menarik ketika menyebut proyek penataan pedestrian way ya, atau trotoar di sekitar kota tua, bagaimana bisa mensituasikan sehingga PKL, pejalan kaki dan pemilik bisnis bisa punya posisi yang ideal dan setara. Nah, hal semacam ini sebenarnya peluang desain untuk mengadvokasi kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan. Contoh yang paling sederhana adalah problem toilet ya, yang saat ini toilet hanya disediakan untuk bigender ya, gender laki dan perempuan. Tapi pada realitanya ada orang-orang dengan gender yang tidak termasuk keduanya. Nah, peran desain sebenarnya bisa di situ untuk masuk, untuk memberikan pembelaan atau menginisiasi bagaimana teman-teman ruang ya, merebut ruang dari yang selama ini dominan kepada yang minor. Demikian Pak Martin, saya pikir yang menarik untuk saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Andi. Waduh, ini menarik, betul Pak, peran advokasi betul, karena memang itu tadi ya, desain itu ternyata punya kemampuan untuk itu. Dan yang paling menarik sebenarnya begini, mungkin saya ingin tambahkan juga dari membuild up dari apa yang Pak Andi sudah jelaskan gitu, bahwa kita bisa melihat juga bahwa ketika misalnya si peran advokasi ini digunakan juga oleh pemerintah, itu cakupannya langsung luas sekali gitu ya Pak Andi, langsung besar gitu. Jadi ya contoh paling sederhana gitu, Pak Ernest dengan di Semarang gitu ya, itu begitu pemerintahnya mengambil itu menjadi satu program pemerintah, itu langsung
langsung selesai gitu ya, skala satu kota langsung bisa terjadi gitu kan, karena dimungkinkan. Ya kita tahu juga banyak mungkin si advokasi ini Pandi namanya berubah ya jadi konteks pemerintahan populis gitu ya Pak. Gitu ya kalau misalnya dalam konteks ini sebutannya adalah pemerintahan populis gitu, dan kita tahu gitu ya kepala daerah yang juga memang menggunakan strategi ini gitu, termasuk di Bandung gitu, tentu dengan segala kritiknya ya, Pak Ridwan Kamil, lalu kemudian di Surabaya, Bu Risma dan seterusnya gitu. Jadi dan banyak lagi lah, masih banyak lagi gitu. Nah ini jadi sangat sangat menarik sebenarnya gitu. Betul Pak, saya setuju. Terima kasih buat tambahannya Pak tentang peran advokasi tadi. Ya, sedikit sekali Yes. Bahwa bagaimana bisa menghasilkan desainer-desainer yang pada akhirnya punya kepedulian terhadap concern terhadap permasalahan desain itu, saya pikir sangat berhubungan dengan dimensi yang ketiga ya Pak ya, yang pendidikan. Jadi memang betul. Bagaimana kita mencoba meletakkan kurikulum desain itu tidak lagi sebatas mendesain untuk orang gitu ya, tetapi mendesain bersama, design with people. Nah ini yang saya pikir mestinya arah pengembangan kurikulum desain ke sana, sehingga desainer bukan menjadi satu-satunya orang gitu ya yang paling tahu dalam proses pengembangan atau kemajuan sosial, tetapi ada manusia-manusia lain yang punya peran sentral juga. Nah, ini yang seringkali belum banyak diajarkan di bangku pendidikan desain, Pak Martin. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Itu juga sebabnya memang akhirnya diakhiri tadi salah satu dimensinya adalah inovasi sistem pendidikan desain. Jadi memang betul Pak, dan saya pikir kesempatan sekali gitu, karena calon-calon desainer nih Pak Andi gitu ya yang sedang kita didik gitu, lalu kemudian mereka bisa melihat sebagai seorang desainer itu ada satu dimensi lain, bukan cuma tadi gitu ya, bukan cuma sekedar menjadi seorang desainer gitu dengan karya-karya yang transaksional gitu ya artinya gitu ya, tapi juga desainer yang kemudian masuk ke dalam ranah sosial gitu. Ini seru sih Pak. Terima kasih Pak. Pak Martin, boleh sedikit melanjutkan pembicaraan dari Pak Andi tadi bahwa silakan Pak. Menarik sekali bahwa sebelumnya masyarakat sudah punya solusi-solusi yang ada ya, tapi kemudian ini berkaitan dengan peraturan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota yang sebetulnya baru muncul 2017. Tapi kan kalau kita lihat dalam sejarah Indonesia misalnya atau di pemukiman dimanapun, gotong royong itu sudah ada dari dulu gitu ya. Nah ini baru jadi peraturan 2017 ya, seolah-olah kita seperti ketinggalan dengan cuman mungkin fungsi dari desain atau seni adalah bagaimana satu boleh dikatakan kearifan lokal ya ditransformasikan dalam konteks sekarang. Mungkin itu peluang juga bagi desainer atau PR kita sekarang. Mungkin begitu saja sih. Terima kasih Pak Andi tadi tanggapannya. Sama-sama Pak Ernest. Ya. Thank you Pak Ernest. Iya tuh itu juga ya betul. Saya setuju dengan bahwa secara peraturan gitu muncul di tahun 2017 itu. Ya, itu menarik juga. Dan itu pun juga sebenarnya sangat relatif dalam artian melihat arah kebijakan pemerintahannya gitu ya. Kita nggak tahu apakah nanti akan masih ada lagi atau enggak gitu. Itu juga yang tapi menurut saya gitu ya, ini forum-forum seperti ini, kemudian JSDIS, SNDS dan seterusnya itu merupakan jadi satu platform-platform yang kemudian bisa terus mendorong bahwa hal ini memang penting dan memang harus ada gitu ya, nggak bisa kita tinggalkan gitu. Bahwa kalau kita membuat satu pembangunan yang baik ya memang harus melibatkan masyarakat di dalamnya gitu. Dan melibatkan ini benar-benar dilebatkan yang tadi dibilang oleh Pak Andi, bahkan ya membuat masyarakat menjadi decision maker gitu. Walaupun tentu perlu tahapan yang panjang ya, tapi ya tugas pemerintah sebenarnya gitu ya, tugas pemerintah dalam artian memang untuk membuat itu bisa terjadi. Ya, terima kasih atas masukan-masukannya. Semoga kita juga tadi ya, inovasi dimensi yang terakhir ini di sistem pendidikan desain, kita bisa, seperti tadi saya bilang sebenarnya kampus Merdeka ini membuka kesempatan, tapi toh juga bukan berarti bahwa itu salah satunya pilihan. Tapi artinya kampus Merdeka itu membuka kesempatan untuk memelekan kembali bahwa dalam khususnya dalam pendidikan desain itu memang diperlukan gitu. Bagaimana seorang mahasiswa benar-benar belajar lalu kemudian bisa mempraktekkan keilmuannya di masyarakat dan melihat dampaknya di masyarakat dan berkolaborasi di sana. Ya, terima kasih.
saya ingin bertanya, boleh? Silakan Pak Peter ya. Apa kabar Ya. Pak Peter? Baik, Pak Martin, terima kasih banyak. Saya berusaha, mohon maaf terlambat, tapi saya berusaha untuk mengejar percakapannya, Pak Martin. Cukup didengar, Pak, suaranya, Pak? Sangat terdengar Pak Peter. Terima kasih, Pak. Pak Martin, mungkin untuk mudah-mudahan pertanyaan saya nggak basi karena terlambat. Tapi ada catatan, Pak, karena saya mengikuti rekam jejak Pak Martin juga cukup panjang ya. Mungkin Bapak bisa jelaskan, pertama, format pemikiran Bapak tentang desainer di sini sebagai perancang profesional, atau yang kedua adalah bernada filosofis, Pak. Karena saya mengerti bahwa ada semacam tujuan ya di dalam benak sadar Pak Martin, di dalam penelitian-penelitian Pak Martin, kegiatan-kegiatan Pak Martin, penelitian-penelitian Pak Martin, yang tampaknya sedang melepaskan sebuah konteks kata benda bernama desainer atau perancang, entah sebagai subjek atau sebagai kata. Itu nomor pertama, Pak. Yang kedua, karena tadi saya mendengarkan dialog antara Pak Martin dan Pak Ernest, saya mencoba untuk juga mengejar ketertinggalan percakapan, tapi saya coba segera untuk memahaminya dengan cepat, dan saya ingin menambahkan pertanyaan sendiri. Sejauh mana, Pak, kualitas dari sebuah strategi meriset, metodologi meriset yang sedang beralih rupa ke sebuah perilaku baru, apakah ini bisa dipertanggungjawabkan? Artinya kekuatannya sampai sejauh mana ya dia menjadi sebuah hal yang valid? Karena saya juga sedang melihat sebuah gejala yang sedang muncul di dalam sebuah fenomena yang kita sedang sebut sebagai kenormalan baru. Entah dia sebagai jargon atau sebagai memang perilaku yang nanti kelak akan terus-menerus menjadi keseharian. Sehingga dia menjadi kasual, tidak lagi menjadi hal yang eksidental seperti saat ini. Saat ini saya masih melihat bahwa apa yang sedang Pak Martin kerjakan dan teman-teman yang sedang bekerja di dunia ini, dengan teknologi yang sedang dipakai, yang sebetulnya juga bukan hal-hal yang baru-baru banget, tapi sedang sekarang lebih sering digunakan, lebih disiplin, menggunakan Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Sehingga saya mengira ini sebagai sebuah kegiatan yang sebetulnya aksidental dan belum menjadi keseharian, belum menjadi kasual. Lalu seberapa jauh formalitasnya, Pak, bisa dipertanggungjawabkan secara valid? Jadi ada dua hal tadi, Pak. Mudah-mudahan cukup jelas pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Peo. Pertanyaannya susah betul. Oke, ya. Mudah-mudahan nanti nomor 2 nanti saya perlu bantuan Pak Peo untuk saya dicerahkan. Pak Peter dicerahkan kembali. Mohon maaf saya jadi panggilnya Pak Peo untuk Pak Peter ya. Oke. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak. Pak, ini menarik sekali gitu ya. Di mana sih posisi desainer dalam konteks desain sosial gitu ya, atau lebih jauh lagi gitu, ada nggak sih namanya desainer sosial gitu, apa pula desainer sosial gitu ya. Lalu kalau kita bicara dalam konteks perancang profesional sebenarnya bagaimana? Nah ini memang menarik Pak. Saya harus mengatakan bahwa kalau kita bicara dalam konteks katakanlah ya, dasar atau definisi kita menyatakan perancang profesional di Indonesia itu apa? Ya, katakanlah misalnya kalau kita arsitek atau kita seorang desainer interior atau kita seorang desainer produk dan segala apapun, kita akan mengacu pada asosiasi profesi desainer kita masing-masing. Dalam konteks ini karena latar belakang saya adalah arsitek dan kemudian juga mengajar desain interior, saya adalah anggota dari Ikatan Arsitek Indonesia dan Himpunan Desainer Interior Indonesia. Nah, ini jadi menarik Pak, karena begini, kalau kita bicara apa yang sedang dibangun oleh saya dan teman-teman nih, ada beberapa teman-teman di sini yang juga punya pemikiran yang sama. Dan kemudian mencoba memberikan satu dimensi yang baru terhadap desain, jawaban saya terhadap pertanyaan Pak Peter yang pertama adalah bahwa ini ada berada di lebih pada tataran filosofis dulu Pak, gitu ya. Filosofis dulu, membangun wacana dulu sampai ketika dia kuat,
kita akan menyeberang ke praksis gitu ya, ke action gitu ya. Kita akan menyeberang ke praksis atau action. Toh praktek kita juga menggabungkan dua hal tersebut. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah saya pernah dalam satu diskusi gitu ya, yang menyatakan bahwa apa yang sedang dilakukan oleh saya dan teman-teman dalam konteks desain sosial itu bukan di dalam tataran profesi desainer profesional atau perancang profesional. Karena tidak diatur, Pak. Misalnya katakanlah di Ikatan Arsitek Indonesia, seorang desainer sosial, desainer penggerak masyarakat, nggak ada, Pak, definisi itu gitu di dalam konteks hukum. Bahkan kalau di profesi arsitek sudah sampai menjadi hukum ya, Pak, gitu, menjadi hukum yang disahkan gitu. RUU, sorry, undang-undang, menjadi undang-undang yang disahkan. Jadi undang-undang yang disahkan. Jadi maksud saya itu dengan tegas ditolak gitu ya, keberadaan kita gitu ya, keberadaan kita itu ditolak dalam artian bahwa Anda bukan perancang profesional, Anda tidak berperan sebagai arsitek. Seorang arsitek membangun dan mempertanggungjawabkan gitu ya bangunannya sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan dan perencanaan yang benar. Gitu. Nah, jadi saya bukan mau bikin asosiasi baru enggak gitu. Tapi prinsipnya adalah begini, yang ingin disampaikan adalah ada satu hubungan wacana yang ingin mengedepankan dan menyampaikan bahwa ada loh gitu dimensi ini gitu, dan kita nggak bisa mengatakan tidak ada, karena seorang desainer itu bagaimanapun juga dari mau lihat dari sudut pandang manapun hasil karyanya pada akhirnya bertabrakan dan berdekatan dengan masyarakat dan hasil karyanya selalu membuat satu situasi sosial baru gitu. Sebenarnya itu sederhana sekali gitu. Nggak ada gitu yang bikin karya desain lalu nggak ada dampaknya apa-apa buat masyarakat. Itu namanya seni gitu ya. Seni murni bahkan gitu ya. Jadi begitu Pak untuk yang nomor 1. Nah yang nomor 2 gitu. Nah ini menarik nih pertanyaannya, saya mudah-mudahan bisa mengerti. Betul Pak, strategi meriset berubah dengan sangat cepat terutama di dunia desain gitu ya. Banyak pendekatan baru, banyak hal-hal yang sangat luar biasa dikaitkan dengan ilmuwan mendesain sendiri gitu ya. Salah satunya adalah kita dalam konteks desain sosial. Kalau saya sih menawarkan, walaupun banyak ya di dalam lingkup desain sosial ini, misalnya saya sih menawarkan secara metodologis, misalnya kita mengembangkannya melalui kombinasi dari participatory design dan design thinking gitu ya. Jadi mengambil dari ranah sosial, tapi juga mengambil dari apa yang tersedia di desain, lalu digabungkan, lalu menjadi satu landasan kerja metodologi gitu untuk bisa melakukan bukan hanya action gitu ya, tapi juga penelitian dan apa ya, melakukan penelitian dan beraksi itu adalah satu hal yang kemudian niscaya gitu di dalam konteks desain sosial. Nah, kekuatannya sampai sejauh mana? Oke, ini menarik ya. Kalau bicara kekuatan tadi saya sudah sampaikan gitu. Kalau di dunia profesi kita masih sangat kecil Pak, minuscule gitu ya. Kalau di dunia akademik ini boleh dibilang lagi tren malah ya, saya lihat beberapa belakangan, setahun 2 tahun belakangan atau katakanlah 2-3 tahun belakangan, 2 tahun mungkin paling lama, ini mulai diadopsi oleh banyak kampus gitu ya, dan dikedepankan sebagai sesuatu yang baru. Jadi mungkin Pak Peter akan mulai banyak melihat di banyak kampus gitu desain berbasis manusia, ya paling dekat biasanya human centered design gitu ya, muncul di mana-mana tuh Pak sekarang gitu ya. Lalu kemudian pembicaraan atau diskusi di dalam dunia institusi akademis tentang desain harus berdampak pada masyarakat itu mulai banyak sekali gitu, mulai banyak sekali di dunia akademis, apalagi tadi yang saya bilang tentang kampus mereka dan seterusnya. Tapi kalau di tataran praktek masih belum terlalu bertemu menurut saya gitu, di dalam tataran praktisnya masih belum terlalu bertemu gitu. Jadi apakah menjadi satu kekuatan yang kuat? Saya bisa sampaikan ya lagi dibangun Pak Peter gitu ya. Pertemuan ini accidental, sebenarnya dirancang. Kalau bicara dirancang, ya itu gitu ya. Kita serius nih gitu ya. Kita bikin jurnal, kita bikin seminar, kita bikin segala macam. Kita kumpulkan pemikiran-pemikiran itu supaya menjadi satu senjata yang kuat gitu. Seperti layaknya dulu misalnya teman-teman di desain profesional gitu ya, perancang profesional melakukan hal yang sama juga gitu, membangun wacana, membangun narasi dan seterusnya gitu. Tidakkah narasi itu merupakan satu hal yang paling kuat gitu ya di dalam sejarah umat manusia. Jadi kita mencoba menggunakan narasi desain sosial secara terus-menerus gitu, seperti itu.
Nah, dalam situasi pandemik ya saya bilang tadi ya masih responsif Pak Peter, saya harus akui gitu. Jadi kalau mau dibilang, oh iya kita masih responsif, kita belum dalam sifat yang dalam kategori inovatif gitu ya. Jujur saya bilang belum gitu, masih responsif. Tapi harusnya dari pandangan saya ini momentum yang paling luar biasa nih, menurut saya. Gitu, Responsif karena atau reaktif, Pak? reaktif, ya reaktif. Tapi menurut saya ini adalah satu hal yang kesempatan besar sebenarnya gitu ya, kalau mau maju ini nih waktunya gitu. Ya udah lewat setahun juga by the way gitu ya. Tapi ini adalah satu waktu yang paling tepat gitu. Mendudukan desain sosial gitu secara menjadi satu wacana yang besar, harusnya ini adalah satu kesempatan. Begitu Pak Peter kira-kira. Mudah-mudahan menjawab Pak. Silakan Pak kalau mau saya rincikan ya Pak, Iya, biar Pak. menjadi semakin tajam pertanyaan ini kan, untuk Siap, Pak. mendapatkan pencerahan ya, bukan mencari jawaban sebetulnya, tapi mencari pencerahan. Pak, saya rincikan sejauh berapa. Oke, memang ada kekuatan ya, ada peluang lah. Tapi pertanyaan saya ingin saya tambahkan lagi, saya ulang lah. Seberapa valid Pak hasil data yang diambil? Karena saya masih menduga bahwa hasil data yang diperoleh secara reaktif tadi, secara aksidental, karena kita sedang dalam keadaan masa transisi. Ini kan transisi nih Pak, lagi sedang beralih rupa ya. Beralih rupa yang tampaknya tidak akan bisa lagi kembali ke masa yang sebelumnya, sehingga muncul sebuah filsafat baru bernama normal baru. Saya sedang mencoba melihat itu dari sudut pandang yang di seberangnya, dan secara skeptis saya mengatakan normal baru ini bersifat eksidentil semata-mata, sehingga mendorong orang untuk reaktif, termasuk para periset, termasuk Pak Martin, kira-kira gitulah. Nah, tapi tujuan pertanyaan saya untuk membuat, mungkin tujuannya nanti saya pribadi mendapatkan pencerahan Pak dari penjelasan Pak Martin. Nah, seberapa valid Pak hasil data yang diambil secara digital, dalam artian tatap muka online. Karena saya juga melihat dan menemukan hal-hal kasual, hal-hal yang ya kasual itu apa ya jadinya ya, misalnya dianggap tidak serius gitulah kira-kira, atau dianggap sebagai belum serius ketika ada sebuah misalnya pertemuan antara warga dengan Bapak gitu sebagai periset. Jadi saya mencoba membuat ilustrasi ini, sehingga saya sedang hendak tidak yakin gitu dengan hasil yang Bapak peroleh, apakah betul valid, karena tampaknya ada kejadian-kejadian yang kasual juga kan. Nah, kira-kira gitulah Pak model pertanyaannya. Mungkin Bapak bisa jelaskan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Peter. Jadi ini mungkin pertanyaan yang dengan bentuk yang berbeda dari yang sudah ditanyakan oleh Pak Ernest tadi sebelumnya. Jadi begini, saya mungkin ingin menyampaikan gini Pak Peter. Betul Pak. Saya mundur sedikit dulu ya. Kalau kita bicara soal desain sosial, saya sangat merasa beruntung ya di sini gitu ya. Di sini itu ada beberapa rekan-rekan dari dunia akademis yang benar-benar sangat serius membangun metodologi yang valid gitu ya. Saya belum menuju ke arah kita bicara soal pandemik dan new normal, tapi dalam situasi yang biasa. Karena itu pun perlu diperjuangkan gitu ya. Kalau kita membangun satu wacana lalu kita nggak punya metodologi, itu juga ya kita akan hilang dengan segera gitu. Jadi saya kasih contoh misalnya ya, di sini ada Pak Ernest ya yang sedang S3 dan kemudian bidangnya juga partisipatori di desain grafis. Lalu ada Pak Andi yang juga membangun metodologi dan belajar sampai jauh-jauh ke Inggris gitu ya. Beliau dari UNS gitu ya. Jadi ada saya sendiri gitu di ITB, dan kami semua membangun dan semakin memperkuat metodologi dengan saling. Nah ini yang menarik gitu ya, karena kita sifatnya kolaboratif, kita saling belajar gitu untuk membangun satu metodologi yang makin sahih gitu kalau kita bicara dalam konteks formal gitu ya. Nah tapi kemudian gitu ya, nah itu saja sebenarnya sudah membuat kita gitu ya mendorong-dorong metodologi desain gitu yang ada sekarang gitu ya. Kita udah mulai mendorong-dorong nih gitu. Di sini juga misalnya ya ada Pak Hadi gitu ya, ada Pak Hadi misalnya.
Pak Adi seorang dosen tapi juga sekaligus inisiator. Beliau juga mengembangkan metode-metode yang sifatnya lebih praktis gitu. Jadi bukan secara teoretikal tapi secara praktis. Nah, gabungan-gabungan seperti ini nih akan semakin menguatkan posisi desain sosial gitu. Gitu. Ini secara konteks desain secara luas dulu. Tapi kemudian Pak Peter betul, Pak Peter bilang pandemik ini kemudian membuat kita mesti kembali berpikir lagi gitu ya. Karena kenapa satu hal yang tadinya belum matang gitu ya, tiba-tiba harus berubah lagi dengan cepat gitu ya, dengan fleksibel di dalam situasi pandemik. Apakah kemudian metode-metode yang sudah dibangun oleh beberapa teman-teman yang juga ada di sini gitu ya, dan di banyak di tempat lain juga, itu kemudian masih bisa bertahan nggak di dalam situasi yang sekarang? Gitu. Pertanyaannya sangat luar biasa. Dan saya akan sampaikan dari apa yang saya sudah alami, gitu ya, dari apa yang sudah saya alami. Tapi mungkin kurang fair juga karena saya tetap berkutatnya di satu wadah yang memang saya kenal betul gitu ya. Tadi misalnya di Kampung Pondok Pucung gitu yang saya udah hampir 10 tahun gitu ya bekerja di sana gitu ya. Bisa dipertanggungjawabkan gitu. Dan masih dalam banyak hal lain lagi yang juga bisa diperlihatkan sebagai pertanggungjawaban penelitian yang sangat baik. Nah, Pak Peter untuk menjawab ini gitu ya, tahun ini kami mendapat tantangan nih Pak gitu ya. Jadi saya mungkin akan bisa menjawab Pak Peter nanti setelah program ini berjalan. Kami mendapat tantangan untuk membuat community action plan gitu ya untuk warga kampung kumuh di Jakarta Utara dengan pemerintah kota. Nanti kalau ini saya selesai Pak, saya sampaikan kepada Pak Peter, apakah ternyata memang bisa agile gitu ya, agile gitu ya, dia bisa bukan cuma fleksibel, agile itu apa ya, tapi lincah gitu, atau tidak. Tapi saya kok sangat optimis bahwa ini bisa Pak. Gitu, jadi saya belum punya data yang cukup valid. Kalau saya bilang pakai Kampung Pondok Pucung, Pak Peter akan bilang, itu kan Bapak udah 10 tahun di sana, tentu mudah saja mengatakan bahwa itu bisa terjadi. Kita akan mencoba dalam skop yang lebih besar gitu ya, kampung-kampung kumuh di Jakarta Utara dan dengan model yang tanda kutip digital gitu, dan membuat community action plan Pak Peter. Bayangkan ya, community action plan, saya juga nggak tahu nanti jadinya seperti apa tuh Pak, nanti saya akan laporkan gitu ya. Gitu kira-kira Pak Peter, terima kasih. Ya, makasih Pak. Izin menanggapi sedikit Pak tentang Silakan, validity. Iya. Menarik sekali sebab ada satu pembicaraan menarik dengan Prof. Bambang Sugiarto tentang validity in research di zaman sekarang. Tentunya ini jauh sebelum pandemi, penelitian juga sudah sangat bergerak dengan cepat sekali. Ada satu, mungkin boleh dibilang guyonan ya bagi para peneliti. Ketika kita sedang mau meneliti, saking dunia ini semakin cepat berubahnya, objeknya itu udah berubah. Sehingga apapun yang telah kita konstruksikan itu cepat luntur, vanish gitu ya, istilahnya vanish gitu. Jadi metodenya pun ditantang untuk kebaruan-kebaruan detik demi detik, bahkan sekarang bukan lagi tahun ya. Sehingga validitas itu pun juga akhirnya meminjam dari berbagai macam disiplin ya. Pinjam sana sini, jadi seolah-olah nggak keruan sekali gitu ya dalam. Tapi ini yang menarik adalah membuka pintu-pintu baru, ya, kombinasi baru, hibrid baru dalam pendekatan riset. Dan saya kalau belakangan saya sedang mempelajari pendekatan partisipatori dalam seni, dalam desain, dan ternyata yang tadinya saya pikir ini tidak dianggap absah begitu, dan sangat forefront sekarang, sangat kiwari begitu. Dan frontier sekali gitu. Banyak sekali istilah-istilah baru yang bermunculan di tahun 2020 karena situasi pandemi. Begitu ya, karena adanya mungkin ya konektivitas dalam jaringan sosial dan sebagainya. Ini yang menjadi saya nggak bisa habis baca Pak, itu karena saking banyaknya gitu ya. Jadi ada kebaruan yang muncul dalam segi riset ya. Jadi mungkin kalau kita langsung tempelkan dengan profesi, ini agak rumit ya permasalahannya. Tetapi wilayahnya mungkin wilayah etis yang tadi Pak Martin sebutkan. Betul, wilayah etisnya sedang dalam tantangan yang cukup challenges yang sangat tinggi begitu. Demikian juga masalah validitas ya, itu juga mendapatkan tantangan yang sangat tinggi di situasi sekarang.
Mungkin itu saja sih Pak. Ya. Terima kasih Pak Ernest. Waduh, ini saya jadi pengen tahu nih di tahun 2020 tadi gitu ya, kemunculan inovasi baru di dalam metode ini. Mungkin nanti Pak Ernest bisa sharing khusus di webinar berikutnya. Wah, ini menarik juga, Enggak Pak, saya cuma membaca jurnal-jurnal saja dan muncul banyak kata kunci baru, maksudnya terkait dengan participatory gitu. Wah. Ya misalnya kayak participatory sensing dan masih banyak lagi, ada matrix dan sebagainya yang sebetulnya yaitu membuka dialog baru, mungkin ya, diskusi baru yang masih boleh dibilang masih sangat apa ya, kontemporer lah gitu ya, masih sangat ya. Thank you Pak Ernest. Saya masih dibuka kesempatan untuk berdialog nggak Pak Martin? Silakan Pak Peter. Mungkin masih diizinkan Pak? Masih Pak, silakan Pak. Makasih Pak. Oke, mungkin jadi Pak Martin ingin mengatakan bahwa tentu tanpa mengurangi rasa hormat ya, karena posisi saya di penanya bukan sebagai sahabat Pak Martin, jadi saya bertanya dari sudut pandang yang tidak mengetahui apa-apa tentang Pak Martin. Oke, jadi Pak Martin sedang ingin meyakinkan kepada kami semua, pada saya, bahwa justifikasi itu jelas ada di dalam pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas-aktivitas riset sosial dengan dasar problem solving, kemudian desainer partisipatori dan kolaboratif dengan masyarakat, kira-kira seperti itu ya Pak ya. Oke, mungkin saya kasih pandangan atau saya ceritakan sedikit juga. Jadi begini Pak, saya perlu perkenalkan diri dulu juga nggak Pak Martin ya, karena saya masuk terlambat nih. Enak apa? Silakan Pak Peter, silakan. Ya Pak mungkin Peter. saya perkenalkan diri sebagai individu aja ya, bukan bagian dari kampus manapun. Tapi saya beberapa kali main ke Universitas Kristen Indonesia. Kemudian saya bertemu dengan beberapa teman-teman lama saya di jurusan ilmu sosial politik. Saya menceritakan tentang hal ini, kemudian membicarakan sekilas lah tentang bagaimana arsitektur, desainer gitu bekerja sama dan berada di tengah-tengah masyarakat secara sosial, juga sebetulnya secara politik juga. Mereka juga kaget sih atau terkagum-kagum dengan, atau ya merasa aneh ya, merasa takjub lah kira-kira dengan hanya sekedar saya menceritakan saja. Terlepas dari itu, mereka juga mengatakan bahwa sebetulnya tindakan-tindakan yang sebetulnya Pak Martin lakukan, dan mungkin beberapa rekan-rekan riset di sini atau akademisi di sini juga sedang mengerjakannya dan melakukannya atau telah melakukannya, sebetulnya itu juga menyentuh dan menyinggung wilayah-wilayah non-designer. Nah, pertanyaan saya tadi saya coba untuk elaborasikan ini yang terakhir dari saya Pak Martin. Begini Pak, jika memang ini filosofis bahwa pengertian kata desainer di sini sebagai subjek yang bukan sebagai petunjuk tentang hadirnya profesionalitas profesi, maka dia menjadi bagian dari perbincangan-perbincangan filosofis dan tentu tidak lepas dari etis. Tampaknya juga Pak, kata desainer di sini barangkali mesti juga kita elaborasikan kelak. Karena bisa jadi nanti mungkin akan menjadi elitis juga, Pak. Jadi bisa jadi kontradiktif juga dan jadi paradoks juga. Karena sebetulnya, ini menurut teman-teman di sosial politik ya, pekerjaan-pekerjaan yang hadir di kegiatan-kegiatan riset riset partisipatori ini yang memang menarik ya, sebetulnya juga mereka melakukan gitu, cuman dengan nama yang lain, dengan definisi-definisi yang lain, tapi sebetulnya memiliki kemiripan lah, kira-kira seperti itu. Nah, saya jadi mencurigai jangan-jangan memang sebagai individu desainer kita itu seringkali merasa kita memang mampu mengatasi banyak dinamika ya, karena memang dididik untuk seperti itu, untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan keahlian dan keterampilan dari ranah masing-masing, entah desainer grafik, interior, arsitektur dan lain sebagainya lah. Tapi sebetulnya hal-hal yang hakikat tentang merancang itu ya sebetulnya dialami oleh keseharian masyarakat kita. Nah, barangkali Pak Martin selain bisa mampu menjustifikasi pekerjaan-pekerjaan ini menjadi valid ya, tentu juga sajalah mungkin ke depannya petunjuk-petunjuk kehadiran desainernya barangkali
ada mungkin barangkali mungkin tidak perlu lagi perlu ada ya kata-kata itu gitu di dalam petunjuk-petunjuk hubungan filosofis antara antara riset dan kegiatan aktivitas merisetnya. Saya nggak tahu apakah nanti, saya masih ingat tulisan Pak Martin tentang kehadiran kampion ya, kampion masyarakat gitu. Mungkin kampion masyarakat atau mungkin itu jauh lebih menarik ya untuk bisa lebih dipakai gitu sebagai petunjuk kehadiran. Itu saja sih Pak Martin. Saya nggak tahu Pak Martin bisa menanggapinya atau tidak. Terima kasih Pak Martin, saya cukup dari saya. Terima kasih Pak Peter. Mungkin saya cuma sedikit saja. Ini sebenarnya tadi ini Pak Andi yang harus saya jawab. Tapi maksudnya saya ingin menggunakan apa yang tadi Pak Andi sempat sampaikan, Pak Peter. Sebenarnya gitu ya kalau kita bicara, tapi memang nanti ini mungkin bisa jadi satu polemik lain lagi gitu. Tapi begini, sebenarnya gitu memang kita sedang memindahkan gitu kuasa dari desainer ke people, Pak. Gitu kalau pakai kata-kata Pak Andi seperti itu. Nah, cuman nanti kita mesti membicarakan nih gitu ya, karena sebenarnya dipindahkan apa sih gitu ya? Apakah kemudian profesi kita itu jadi hilang gitu kan? Gitu. Itu kan mungkin jadi satu hal yang baru lagi gitu. Tapi atau seperti yang tadi Pak Peter katakan gitu, bahwa ini memang sebenarnya dalam perbincangan filosofis gitu ya, dalam perbincangan filosofis kita perlu menjaga juga gitu, dan etis tadi bahwa kita kemudian tidak sampai menjadi elitis. Betul Pak, saya setuju sekali. Saya itu di dalam presentasi webinar JSDS yang ketiga ya, Pak Peter bisa lihat Pak Hadi sebagai salah seorang praktisi, Pak Hadi ada di sini juga sebagai seorang praktisi desain partisipatori gitu ya. Waktu kemarin presentasi Pak di ruang ini, beliau mengajak justru warga gitu, dan kemudian warganya yang menceritakan gitu ya situasi tentang apa yang terjadi di sana. Jadi it's check and recheck gitu ya, bahwa kemudian jangan sampai, saya ngerti gitu ya, jangan sampai jadi star architect baru gitu ya, atau star designer baru tapi yang gayanya itu desain sosial gitu. Tapi kayaknya agak susah deh Pak gitu, kita bisa sampai ke level itu gitu ya, karena memang dari awal udah menempatkan posisinya sejajar dengan masyarakat. Jadi kayaknya kita nggak bakal jadi star itu mungkin enggak gitu. Memang ya udahlah, nasibnya desainer populis Pak. Saya sih juga nggak mengarah ke sana sih Pak, meskipun saya centil juga bertanya seperti ini. Tadi saya berharap Pak Martin juga akan cukup kekeh mengatakan bahwa bagaimanapun juga kelak nantinya, meskipun ini berbicara tentang hal yang filosofis dan etis ya, tapi kehadiran subjek yang bernama desainer itu, apapun namanya nanti mau diganti kampion sekalipun, tetap nggak bisa digantikan. Betul, jadi artinya desainer ini tetap, desainer di sini juga tentu bukan tentang seorang individu profesional profes ya, yang license, bukan seperti itu, tapi betul, ada di masyarakat, dan masyarakat itu ya dengan bisa mereka bisa memposisikan diri sebagai star architect lokal, star architect atau desainer yang ya dia pantas menyebut dirinya sebagai itu tuh, saya tuh yang buat tempat sampah itu tuh saya yang ngerjain. Betul. Kayak gitu sih Pak. Iya. Ada kok Pak, ada juga beberapa teman kita yang udah cukup serius gitu ya melakukan itu, dan lumayan jadi star di bidang itu dalam konteks yang tadi ya, star lokal. Thank you Pak Theo atas sentilan-sentilannya luar biasa. Oke, terima kasih.